Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas babu man sabbad dahar faqad adallah. Bab siapa yang mencela masa, waktu, zaman, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Ia telah berusaha menyakiti Allah. Ya, jadi itu bab yang sudah kita bahas. Intinya dari bab tersebut kita dilarang mencela masa, zaman, waktu dengan ungkapan apapun. Karena itu sama saja ketika kita mencela masa, waktu, dan zaman, pada hakikatnya kita mencela Tuhannya masa, waktu, dan zaman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti itu terlarang. Walaupun bisa jadi kita tidak berniat mencela Allah, ya tidak. Bisa jadi begitu kan, ada orang begitu kan, dia nggak ada niat mencela Allah, tapi ketika dia mencela waktu, dia pada hakikatnya mencela Tuhan yang mengatur waktu. Makanya yang seperti demikian dilarang dalam Islam dan diharamkan, dan itu dianggap dosa besar. Karena Allah sampai menyatakan yu'dhini, anak Adam telah menyakitiku, berusaha menyakitiku, berusaha menyakiti Allah. Apa hukum berusaha menyakiti Allah? Dosa, bukan cuma dosa saja, dosa besar, sangat besar. Maka ungkapan apapun yang isinya mencela zaman, masa, waktu, ini diharamkan. Mau istilahnya zaman edan atau apapun ya istilahnya, yang seperti ini dilarang. Kita nggak boleh mengucapkan kata demikian dalam rangka memuliakan Allah, Tuhannya waktu. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk judul bab baru, babut tasammi biqadil qudat wa nahwi. Bab menamakan diri dengan qadi al-qudat, hakimnya para hakim dan semacamnya. Bab menamakan diri atau menamakan orang lain dengan ungkapan hakimnya para hakim, raja di raja, atau penghulu para penghulu, misalkan begitu. Nah, apa hukum memberi nama seperti itu? Baik memberi nama untuk diri sendiri atau orang lain. Dan biasanya ketika seorang memberi nama hakimnya para hakim, raja di raja, tujuannya untuk apa? Mengagungkan kan? Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babut tasammi biqadil qudat wa nahwi. Bab menamakan diri dengan qadil qudat, hakimnya para hakim dan ungkapan semacamnya. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhnas min indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Dalam hadis sahih, maksudnya hadis sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, nama yang paling hina di sisi Allah, yaitu seorang yang dinamakan dengan Malikal Amlak, raja di raja. Sesungguhnya nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah adalah seorang yang menamakan dirinya dengan nama Malikal Amlak, raja di raja.
La malika illallah. Lalu kata Nabi, tidak ada penguasa, raja yang sesungguhnya kecuali Allah. Nah ini Bapak-Bapak, di sini Nabi menyatakan nama paling rendah di sisi Allah adalah orang yang menamakan dirinya dengan Malikal Amlak, raja di raja. Nah yang seperti ini disebut nama yang paling rendah, paling hina. Artinya boleh tidak memberi nama dengan nama tersebut? Boleh. Disebut nama paling rendah, paling hina di sisi Allah. Maha mulia, yaitu juga kalau misalkan seorang dikasih nama Maha Mulia, misalkan Maha artinya kan sangat mulia, itu hanya sifat Allah kan, nggak boleh seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa jadi begitu Pak. Kalau dalam bahasa Arabnya Malikal Amlak mungkin, atau Arhamur Rahimin misalkan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin itu Maha Mulia, Maha Penyayang. Nggak ada yang Maha Penyayang kecuali Allah. Kalau penyayang ya manusia penyayang. Hah? Oh yang seringnya Maha Mulia. Oh iya ya? Ada gitu. Kalau manusia gitu Pak. Yang mulia. Kalau yang mulia nggak apa-apa. Yang mulia kan sifat yang mulia Pak. Tapi kalau Maha Mulia saya belum pernah dengar orang ngomong kepada presiden yang Maha Mulia. Yang mulia, kalau yang mulia boleh, boleh. Atau yang kami hormati, kami muliakan, boleh. Tapi kalau yang Maha Mulia, oh ini udah menyamakan orang dengan Allah. Nah, karena yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Allah Maha Mulia, paling mulia. Nah, di sini ungkapan tadi nama seperti tadi, nama ini maksudnya bisa jadi julukan. Malikal Amlak, raja di raja, artinya rajanya para raja. Ini ungkapan seperti ini, julukan seperti ini, gelar seperti ini, cocok untuk siapa? Allah kan? Tapi kalau ada orang memberikan nama dirinya atau memberikan nama kepada orang yang dia hormati dengan Malikal Amlak, rajanya di raja, rajanya para raja, berarti seakan-akan dia sudah menyamakan orang tersebut dengan Allah. Kalau dia menamakan dirinya Malikal Amlak, berarti dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas Bapak ya? Makanya kata Nabi, la malika illallah, tidak ada penguasa sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada raja sesungguhnya, raja yang menguasai alam semesta, rajanya para raja kecuali Allah. Artinya di sini ada unsur syirik nama, walaupun nama. Makanya keliru Bapak-bapak kalau ada ungkapan, apalah artinya nama? Apalah arti sebuah nama gitu kan? Ya nama kenapa dipermasalahkan? Ya nggak bisa. Dalam Islam nama tuh kadang mengandung doa, ya tidak? Makanya kan orang tua nggak boleh ngasih nama anak sembarangan. Misalkan Fajir, ya, nggak boleh ngasih nama Fajir atau Mujrim. Mujrim itu pelaku dosa. Ya. Jadi ingat kisah ini Bapak-bapak, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kisah orang-orang idiot dan tolol ya. Ini artinya di situ ada faidah ya. Di situ humor tapi ada faidahnya. Jadi ketika itu Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Kalau tidak salah salat maghrib gitu itu. Dan imam membaca surat Al-Mursalat. Dan perlu kita ketahui Bapak, membaca surat Al-Mursalat ketika salat maghrib ini termasuk sunnah Nabi kita. Bahkan seorang wanita sahabat Nabi sampai mengetahui inilah bacaan Nabi terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Baca surat Al-Mursalat. Surat paling akhir di juz 29. Karena setelahnya surat An-Naba. Jadi imam ini membaca surat Al-Mursalat Bapak. Arab Badui ini pun masuk ke shaf. Dia langsung menempati shaf pertama. Dan ketika itu imam sudah sampai bacaan Alam Nuhlikil Awwalin. Bukankah kami sudah membinasakan orang-orang pertama, orang-orang terdahulu? Arab Badui ini di shaf pertama. Bukankah kami sudah membinasakan orang-orang pertama, orang-orang terdahulu? Dia kaget. Dia pun mundur ke belakang. Lalu lalu imam membaca ayat berikutnya, "Tsumma nutbi'uhumul akhirin." Lalu kami binasakan orang berikutnya. Artinya shaf. Dia merasa, pertama dicelakakan, dibinasakan, berikutnya juga dibinasakan. Ya bingung, dia maju lagi ke depan lagi,
Lalu imam kan bacakan ayat berikutnya kan, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang mujrim. Kabur arba'u ini. Kenapa? Ternyata dia namanya mujrim. Ini kabur. Nah, ini sekilas inilah apa intermezzo lah istilahnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Akhbarul Hamqa wal Mughafalin, Bapak ya. Jadi artinya gini, sekali lagi, tidak boleh orang tua memberi nama anak dengan nama yang tidak baik. Mujrim, fajir, atau Fir'aun. Ada Bapak ngasih nama anak Fir'aun. Betul, itu nyata, betul. Walaupun bisa jadi Fir'aun kan gelar sebenarnya kan. Sebenarnya gelar untuk raja Mesir kan. Tapi kalau disebutkan nama Fir'aun, apa yang terlintas di kepala kita? Musuhnya Nabi Musa kan. Walaupun Fir'aun ada banyak memang kita akui. Tapi ketika disebut nama Fir'aun yang dalam Al-Quran, Fir'aun itu siapa? Musuh Nabi Musa, orang paling kafir di muka bumi. Dia ngaku dirinya Tuhan. Gini Bapak, jadi tapi anehnya ada seorang memberi nama anaknya dengan Fir'aun. Itu nyata itu. Ada bibi saya, istri paman cerita di kampungnya di Jawa sana. Ada seorang ibu melahirkan anak, lalu anaknya diberi nama Fir'aun. Kan sebagian orang awam kan pokoknya ngelihat dalam Al-Quran kata-kata yang unik dalam Al-Quran. Oh ini, unik nih Fir'aun. Kasih nama anak Fir'aun. Akhirnya nggak berapa lama meninggal. Ngeri sekali Bapak, nggak boleh ya. Nggak boleh kita ngasih nama anak sembarangan ya. Iblis misalkan. Atau ada sebagian orang memberi nama dengan nama yang hanya milik Allah. Contohnya, misalkan ada yang memberi nama, saya dengar dari teman, Dzul Jalali wal Ikram. Nama siapa ini Dzul Jalali wal Ikram? Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Siapa ini? Allah. Maka nggak boleh ngasih nama Dzul Jalali wal Ikram. Bukan Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Arsyil Majid. Jadi ada orang memberi nama anaknya Dzul Arsyil Majid, pemilik arsy yang mulia. Siapa pemilik arsy yang mulia? Allah, tapi dia ngasih nama anaknya dengan itu. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka di sini pentingnya belajar tauhid ya, supaya kita tidak sembarangan memberi nama anak juga. Karena ada nama-nama yang tidak layak diberikan kepada manusia, khusus milik Allah. Nah, kalau kita tidak paham, tidak belajar, ya seperti itu. Orang zaman dahulu kan kayak gitu. Jadi sembarangan aja. Yang penting pokoknya yang ada dalam Al-Quran artinya udah nama-namanya indah, layak dipakai. Padahal itu nama musuh Allah misalkan. Ya tidak? Haman, Korun, ya kan? Bisa jadi nanti ada orang ngasih nama anaknya Korun. Kan bahaya sekali gitu. Hah? Iya, nah itu Bapak ya. Nah itu dia jangan, nggak boleh ya. Harusnya surga ya gitu ya. Nah itu jangan. Itu julukan atau nama? Julukan Pak ya? Astagfirullah. Ya harus diubah ya, nggak boleh ya. Kalau bisa nama baik. Karena di sini nanti akan kita bahas Bapak dalam bab berikutnya. Jadi termasuk memuliakan Allah yaitu mengubah nama dalam rangka memuliakan Allah. Itu boleh. Bukan boleh, itu disyariatkan. Seperti nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Ya, jadi begitu Bapak ya. Jadi sekali lagi tidak boleh seorang orang tua memberi nama anaknya dengan nama yang sembarangan ya. Harus nama yang yang tidak mengandung unsur maksiat, apalagi nama yang mengandung unsur menandingi Allah, yang sepertinya diharamkan. Ya, kita kembali lagi. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya nama yang paling rendah, bukan nama yang rendah ya. Beda rendah dengan paling rendah kan? Nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah, yaitu seorang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Artinya dia memberi gelar dirinya, entah memberikan namanya seperti itu, atau memberi gelar dirinya raja di raja, rajanya para raja. Ini terlarang. Nabi menyebutkan alasannya la malika illallah, karena tidak ada penguasa yang sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada rajanya
para raja, melainkan itu Allah. Maka nggak boleh manusia diberi nama atau gelar raja di raja, rajanya para raja. Nah, yang seperti itu terlarang. Kita lanjut. Qala Sufyan mithlu syahansyah. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan seperti syahansyah. Syahansyah ini sama juga, Malikal Amlak, raja di raja. Hanya saja ini bahasa Persia, Iran, yang sekarang Iran tuh. Kalau tadi Malikal Amlak bahasa Arab, tapi kalau syahansyah bahasa Persia. Artinya Bapak, yang terlarang, nama yang terlarang, yang mengapa ada unsur menandingi Allah, ini yang terlarang bukan cuma dalam bahasa Arab, melainkan dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada orang memberi nama anaknya raja di raja, itu nggak boleh. Atau misalkan tadi maha apa itu misalkan, hah? Agung lah, kalau itu nggak, insya Allah nggak termasuk. Karena itu kan agung artinya mulia, nggak masalah. Tapi kalau misalkan hakim paling agung, bisa jadi ada kata paling, artinya seakan-akan dialah yang membawahi semua hakim di dunia. Nah, itu bahaya itu. Kalau agung nggak masalah, insya Allah hakim agung nggak masalah. Ya, kalau ada kata palingnya mungkin itu jadi masalah itu. Ya, artinya Bapak, nama yang terlarang tadi kan nama yang mengandung unsur apa? Menandingi Allah. Ini diharamkan dalam semua bahasa, bukan cuma bahasa Arab, bahasa Persia contohnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, syahansyah. Ini artinya Malikal Amlak, raja di raja. Atau bahasa Indonesia misalkan, nama apapun ya, yang seperti itu terlarang, diharamkan. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Orang yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat dan paling buruk, yaitu orang yang namanya siapa tadi? Malikal Amlak, raja di raja. Ini dalam riwayat tadi yang pertama disebutkan ini nama yang paling apa? Rendah. Lalu dalam riwayat berikutnya disebutkan orang yang punya nama tersebut adalah orang yang paling dimurkai Allah. Lihat tuh. Pertama namanya nama paling rendah. Kedua, orangnya yang punya nama itu paling dimurkai oleh Allah dan paling buruk. Akhbathu artinya paling buruk, paling busuk. Artinya Bapak, kalau orang memberi nama dengan nama raja di raja dan semacamnya, dia kan disebutkan namanya paling rendah. Terus orang yang punyanya disebut orang yang paling dimurkai oleh Allah, lalu paling buruk. Berarti memberi nama dengan nama tersebut hukumnya apa? Bukan ya haram, tapi dosa besar, bukan cuma dosa kecil. Karena ini pertama paling rendah di sisi Allah, orangnya paling dimurkai, lalu tadi paling buruk, paling semuanya. Artinya bukan cuma dosa kecil, tapi dosa besar ya. Karena apa alasannya? Karena nama tersebut, dalam nama tersebut terkandung apa? Unsur menandingi Allah. Karena yang rajanya, para raja yang sesungguhnya adalah Allah. Penguasa dari para penguasa yang sesungguhnya adalah Allah, bukan manusia. Maka kalau ada manusia memberi nama seperti itu, dia seakan-akan sudah menandingi Allah. Nah, yang seperti ini Bapak-Bapak, sekali lagi, bisa jadi orang yang menamai tersebut nggak ada niat untuk menandingi Allah, ya tidak? Saya yakin dalam orang misalkan diberi gelar raja di raja, dia ngerasa saya ini bukan tandingan Allah, saya makhluk penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, ya nggak? Begitu kan? Tapi walaupun begitu, walaupun dia niatnya tidak untuk menandingi Allah, tapi kalimatnya sudah, nah, lahirnya sudah menandingi Allah. Makanya perbuatan tersebut diharamkan. Walaupun orang yang menamakan dirinya dengan itu tidak punya niat untuk menandingi Allah. Nah, ini artinya sekali lagi Bapak, kita ini menilai berdasarkan lahirnya. Ya. Adapun niatnya serahkan kepada Allah. Kecuali kalau dia mengungkapkan niatnya, udah menyatakan saya menyebutkan nama ini dalam rangka menandingi Allah. Bagaimana? Lebih parah lagi. Nggak ada niat menandingi Allah aja udah haram. Apalagi kalau dia mengungkapkan. Wah, itu sudah parah lagi dosanya. Lebih besar lagi dosanya. Dan lebih besar lagi ancamannya. Lalu kata Syekh sini, qaulu akhna' ya'ni awda'.
tadi disebutkan dalam hadis sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, akhna, maksudnya awdha, rendah, hina. Artinya nama paling rendah, paling hina, yaitu seorang memberi nama dirinya dengan Malikal Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Jelas Bapak-Bapak? Nah, selesai. Sekarang kita masuk masail, masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Al-ula, yang pertama yang bisa kita petik dari masalah yang ada dalam bab ini, kata Syekh, an-nahyu 'anit tasammi bimalikil amlak. Tadi ana bacanya malakil amlak ya. Malikil amlak harusnya. Salah baca. Rajulun tasamma malikil amlak, bukan malakil amlak. Kalau malak artinya malaikat Bapak, tapi kalau malik raja ya. Jadi keliru tadi ya. Bacanya bukan malakil amlak, tapi malikil amlak. Malik raja, tapi kalau malak malaikat. Jadi tadi kata Syekh ini, masalah pertama yang ada dalam bab tadi yaitu larangan menamakan diri dengan Malikil Amlak, raja di raja. Nah, nama seperti ini terlarang, diharamkan, bahkan itu dosa besar ya. Itu pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua yang ada dalam bab tersebut, annama fi ma'nahu mithluh kama qala Sufyan. Bahwasanya nama yang semakna dengan tersebut, nama yang semakna dengan nama tadi, nama apa? Malikil Amlak, raja di raja. Nama yang maknanya serupa dengan itu, maka hukumnya pun sama, serupa dengan itu. Jelas ya? Jadi kata Syekh, annama fi ma'nahu mithluh, bahwasanya nama yang semakna dengan Malikil Amlak, raja di raja, maka hukumnya pun serupa dengan itu. Sama. Apa hukumnya berarti? Haram. Kama qala Sufyan, sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri tadi. Jadi tadi disebutkan Syahansyah. Ini bahasa apa? Persia. Artinya sama dengan Malikil Amlak, raja di raja ya. Jadi sekali lagi yang diharamkan bukan cuma dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa lain pun, kalau memang sebuah nama mengandung unsur menandingi Allah, maka itu hukumnya haram, dosa besar. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga yang disebutkan Syekh sini, at-tafattun litaghlidhi fi hadza wa nahwihi ma'al qat'i bi annal qalba lam yaqsid makna. Memperhatikan sikap keras dalam hal demikian dan semacamnya. Jadi tadi kan Nabi sampai menyatakan apa? Yang mempunyai, memberi nama dengan Malikil Amlak, raja di raja. Nabi katakan apa itu? Nama yang paling rendah, ya kan? Lalu berikutnya orangnya adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah dan paling buruk. Nah ini namanya paling rendah, paling dimurkai oleh Allah dan orangnya paling buruk. Ini kan sikap keras kan? Nabi bersikap keras dalam hal ini. Nah, kata Syekh, memperhatikan sikap keras dalam hal ini dan semacamnya dengan dengan yakin. Bersama dengan itu kita yakin, kata Syekh, bahwasanya hati seorang yang punya nama tersebut tidak memaksudkan maknanya. Artinya bisa jadi seorang memiliki nama, memberikan nama dirinya raja di raja, tapi niatnya tidak untuk menandingi Allah. Itu maksudnya. Jelas apa ya? Bisa jadi ada orang memberi nama anaknya Malikil Amlak, atau seorang memberi gelar dirinya Malikil Amlak, raja di raja. Tapi dalam hatinya tidak ada niat untuk apa? Nandingi Allah. Tapi apakah dengan itu hukumnya jadi boleh? Haram, Bapak ya. Jadi sekali lagi ini kita harus ulang-ulang terus ya. Kita menilai berdasarkan lahir. Kalau lahirnya salah, kita katakan salah. Walaupun niatnya enggak seperti itu. Itu yang ketiga. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat yang disebutkan Syekh di sini, at-tafattun anna hadza li ijlalillahi subhana. Memperhatikan bahwasanya semua tadi, Nabi mengingatkan semua tadi dalam rangka memuliakan Allah. Jadi Nabi ketika melarang seseorang memberi gelar, memberi nama Malikil Amlak, raja di raja, tujuannya untuk mengagungkan Allah. Jelas Bapak ya? Itu dalam rangka menjaga tauhid seorang, menjaga keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Nah, itulah 4 permasalahan yang ada dalam bab tersebut. Sebenarnya ada beberapa faedah Bapak ya. Selain itu yang disebutkan oleh Syekh,
Tadi kan 4 faidah. Sebenarnya ada lagi. Di antara faidah lain dari hadis-hadis tadi, di antaranya Bapak, dalam hadis tadi, terutama hadis yang kedua, riwayat kedua, terdapat penetapan sifat marah bagi Allah, sifat murka bagi Allah. Artinya, di antara keyakinan yang harus kita yakini, Allah memiliki sifat marah, sifat murka. Sebagaimana Nabi sebutkan tadi, orang yang memiliki nama Malikil Amlak, raja di raja, ini orang yang paling dimurkai. Murka itu artinya apa sih? Marah. Allah akan paling marah kepada orang tersebut. Berarti Allah punya sifat marah, dan itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan oleh Allah. Artinya marahnya Allah berbeda dengan marahnya manusia, ya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah memiliki sifat marah, dan marahnya Allah sesuai dengan keagungan dan keagungan dan kemuliaan Allah. Berbeda dengan kelompok-kelompok sekte lainnya. Mu'tazilah menolak sifat ini. Asy'ariyah, Maturidiyah menolak juga. Kalau Asy'ariyah dibelokkan, maknanya bukan marah maksudnya. Bukan berarti Allah punya sifat marah. Kenapa? Karena marah ini keadaan yang tidak stabil pada diri seorang, katanya. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi udah bayangkan, udah menyamakan Allah dengan makhluk luar, sehingga membayangkan, oh, marah itu keadaan tidak stabil pada diri seorang yang disertai dengan wajah memerah, nafas, apa istilahnya? Nah, yang seperti ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Karena itu Allah tidak punya sifat marah. Ini Asy'ariyah begitu. Terus bagaimana dengan ayat-ayat hadis yang menyebutkan Allah marah kepada mereka, Allah murka? Maksudnya bukan berarti Allah marah, tapi maksudnya Allah hendak membalas kejahatan. Jadi mereka belokkan makna marah jadi apa? Hendak membalas kejahatan. Nah, ini namanya tahrif, penyimpangan dalam masalah sifat-sifat Allah. Ini pembahasan tauhid asma sifat, Bapak ya. Walaupun bukan waktunya sekarang, nggak apa-apa, kita singgung dulu ya, biar kita tahu ya. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah memiliki sifat marah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan marahnya Allah tidak serupa dengan, ya. Kalau manusia, iya, dalam keadaan marah, bagaimana keadaan manusia? Nggak stabil kan? Dalam keadaan ini marah, manusia cenderungnya kondisinya tidak stabil. Terjadi apa? Getaran dalam tubuhnya, lalu wajahnya memerah, nafasnya tidak stabil. Ini kan manusia, ya kan? Jangan samakan marahnya manusia dengan, nah, orang-orang yang menyelewengkan sifat Allah, mereka pertama kali menyamakan dulu Allah dengan manusia. Setelah itu baru ditolak ayatnya, sifatnya dibelokkan. Seandainya mereka nerima sebagaimana lahiriah ayat, Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka, sudah kami terima. Allah memiliki sifat marah dan murka, dan sifat ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan Allah. Tenang kan Bapak ya? Tapi kalau orang pertama kali udah membayangkan Allah marah itu kan dia udah membayangkan seperti manusia, nafasnya tidak beraturan, wajah memerah, lalu suruh, ini nggak betul pada Allah. Akan ditolak sifat ini. Padahal sifat ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan sifat marah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Itu faedah kelima. Lalu faedah berikutnya yang terkait dengan ini juga, dengan hadis tadi juga. Ya, di antara bentuk memuliakan Allah dan mengagungkan Allah, yaitu menjauhi nama-nama yang mengandung unsur menandingi Allah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita harus menjauhi nama-nama dan gelar-gelar yang mengandung unsur menandingi Allah. Ya, walaupun sekali lagi niatnya tidak untuk menandingi Allah. Lalu faedah berikutnya juga yang terkait dengan ini juga, dengan hadis yang ada dalam bab ini juga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya,
Ini faidah dakwah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tatkala kita melarang perkara yang mungkar, sebutkan alasannya. Di antara faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita melarang seorang dari suatu perbuatan dosa, alangkah baiknya kita sebutkan alasannya. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Oh, kamu jangan begini. Kalau sampai kamu jangan begini, titik. Ini rasanya kurang pas. Tapi kamu jangan begini karena ini begini-gini. Sebutkan alasannya. Kenapa? Supaya apa? Supaya lebih paham dan supaya lebih, ibaratnya apa ya? Dia lebih nerima gitu loh. Nah, supaya karena kalau sudah jangan begini, jangan begitu. Apa? Ya contohnya anak-anak kita. Jangan kamu main ke sana. Oh, larang. Jangan kamu main ke sana. Nggak disebutkan alasannya. Jadi bagaimana anak-anak? Ini kok serba dilarang, wah, pergi aja. Tapi kalau sebutkan jangan main di sana ada pencuri. Kamu jangan di sana ada, kan lebih nerima kan? Nah, di sini juga begitu Bapak ya. Nabi kan ketika menyebutkan nama yang paling rendah di sisi Allah, yaitu nama apa? Raja di raja, ya kan? Nah, Nabi menyebutkan alasannya. Kenapa itu nama yang paling rendah? Karena tidak ada raja dan penguasa yang sesungguhnya kecuali Allah. Disebutkan tidak alasannya? Nah ini ya, jadi ketika kita melarang sesuatu, melarang seorang dari sesuatu, sebutkan alasannya begini. Kenapa itu? Kamu nggak boleh begitu, karena itu diharamkan dalam Al-Quran. Karena itu ada unsur begini-begini. Begitu juga kita ketika menyuruh seorang, kerjakan ini, karena ini diperintahkan dalam Al-Quran. Karena ini diperintahkan dalam hadis. Nah, kalau kita sebutkan alasannya, orang biasanya cenderung terima. Tapi kalau cuma larang, nyuruh, orang itu fitrahnya Bapak nggak suka disuruh-suruh, ya kan? Nah, tapi kalau disebutkan alasan, oh iya, ini perintah Allah, ini sabda Nabi, terima, insya Allah. Nah, itu Bapak ya, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari bab tadi. Nah, sekarang kita masuk bab baru, bab yang penting juga. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dzalik. Bab memuliakan nama-nama Allah dan mengubah suatu nama dalam rangka demikian. Bab memuliakan nama-nama Allah dan mengubah suatu nama dalam rangka demikian. Dalam rangka apa? Memuliakan nama-nama Allah. Jadi di sini pembahasannya tentang mengagungkan nama-nama Allah. Lalu kalau kita dapat di suatu nama, kira-kira nama ini kalau dipertahankan kurang memuliakan Allah, kita ubah supaya namanya menjadi nama yang memuliakan Allah. Nah ini Bapak maksudnya ya. Kita baca saja hadisnya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, an Abi Shuraih annahu kana yukanna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha wal hakam wa ilaihil hukmu. Faqal inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Faqal ma ahsana hadza fama laka minal walad. Qultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Qal faman akbaruhum? Qultu Shuraih. Qal fa anta Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Ini judul babnya tadi, bab memuliakan nama-nama Allah dan mengubah nama dalam rangka demikian, dalam rangka memuliakan nama Allah. Dari Abu Shuraih bahwasanya dia diberi nama, diberi gelar, diberi kunyah Abul Hakam. Abu Shuraih ini punya gelar Abul Hakam. Hakam artinya penentu hukum, pemutus hukum, ya, pemberi hukum, pemberi keputusan istilahnya gitu. Abul Hakam, bapak pemberi keputusan. Nah ini gelarnya siapa? Abu Shuraih ya. Jadi dia sebenarnya hadisnya agak panjang, datang bersama rombongan kaumnya. Nah tiba-tiba Nabi mendengar, oh kaumnya ini ngomong, woi Abul Hakam, kita ngomong ini aja, serahkan kepada Abul Hakam. Abul Hakam mana? Abul Hakam. Maka Nabi pun manggil. Nah di sini Nabi berkata, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Setelah Nabi mendengar kaum itu menyebut nama Abul Hakam, Nabi pun bertanya kepada dia, berkata kepada dia, Innallaha wal hakam wa ilaihil hukm. Sesungguhnya Allah lah pemberi keputusan dan keputusan kembali kepada dia. Jelas Bapak? Tadi kan Abu Shuraih diberi gelar apa? Abul Hakam, bapak pemberi keputusan. Maka Nabi berkata pada dia, Nabi artinya ingin negur dia. Sesungguhnya Allah lah pemberi keputusan yang sesungguhnya, dan kepadanya lah keputusan dikembalikan. Jelas Bapak? Artinya Rasulullah setuju tidak dengan nama Abul Hakam tadi? Tidak. Abul Hakam bapak pemberi keputusan. Nabi langsung manggil dia, sini. Sesungguhnya Allah lah pemberi keputusan yang sesungguhnya, dan kepadanya lah keputusan dikembalikan. Artinya nama kamu itu nama yang bermasalah gitu loh. Nah ini Nabi tapi tidak langsung salah. Nah ini termasuk adab juga Bapak ya. Ketika negur nggak langsung itu, tapi Nabi ingin konfirmasi dulu, gimana ceritanya, kok bisa begitu ya gitu. Nah ini kata Nabi ya, sesungguhnya Allah lah pemberi keputusan yang sesungguhnya, dan kepadanya lah keputusan dikembalikan. Faqal, maka Abu Shuraih ketika Nabi berkata demikian, dia berkata, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku, jika mereka berselisih dalam suatu urusan, mereka ada perselisihan, mereka mendatangiku, lalu aku pun memberikan keputusan di antara mereka. Faradhiya kilal fariqain. Setelah aku berikan keputusan, ternyata dua kelompok yang berseteru ini ridho dengan keputusanku. Artinya saya punya gelar Abul Hakam, yang memberikan adalah siapa? Bukan dia sendiri, tapi kaumnya. Gara-gara apa? Kalau kaumnya berselisih, mereka mendatangi. Dua kelompok berselisih datang. Ini ngadukan ini ngadukan ini. Lalu Abul Hakam Abu Shuraih setelah dengerin, oh iya, yang benar begini, karena begini. Nah, dua kelompok ini kaumnya nerima. Nah, karena dia sering jadikan rujukan, makanya kaumnya memberi gelar apa? Abul Hakam, bapak pemberi keputusan. Jelas Bapak ya? Nah, ini alasannya. Jadi dia menyebutkan alasannya, dia ingin menyatakan bukan saya Nabi yang memberi gelar itu, tapi kaum saya gitu loh. Maka Nabi pun berkata di sini, faqal, beliau pun bersabda, ma ahsana hadza famalaka minal walad. Alangkah baiknya perbuatanmu itu. Jadi alangkah baiknya bukan namamu, tapi apa? Perbuatanmu itu. Lalu Nabi bertanya, kamu punya anak tidak? Padahal tadi kan pembahasannya tentang nama dia, gelar dia kan. Tapi Nabi bertanya, kamu punya anak tidak? Maka Abu Shuraih pun berkata, aku pun menjawab, ya punya. Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Jadi anaknya ada berapa? 3. Shuraih, anak pertama, Muslim, kedua, Abdullah yang ketiga. Lalu Nabi pun bertanya, faman akbaruhum? Siapa di antara 3 ini yang paling tua? Qultu, aku pun menjawab, kata Abu Shuraih, Shuraih. Shuraih lah anakku yang paling tua. Maka beliau pun bersabda, fa anta Abu Shuraih. Kalau begitu engkau adalah Abu Shuraih. Diganti. Tadinya apa? Abul Hakam, diganti jadi Abu Shuraih. Nah, ini Nabi mengubah nama Abul Hakam jadi Abu Shuraih dalam rangka apa? Memuliakan Allah ya. Karena ketika dia memberi punya gelar Abul Hakam, seakan-akan dia sudah menandingi Allah, sang pemberi keputusan. Nah, itu apa ya? Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini riwayat Abu Daud dan selainnya. Ya mungkin cukup Bapak ya. Karena karena masih ada masail, cuma waktu mungkin tidak cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas masail atau faidah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.